Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rismawanti Putri akan memaparkan materi diskusi sesi 3 pada mata kuliah studi komparatif di berbagai negara. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa? 1. Kesejahteraan adalah hak dasar setiap orang, namun akses terhadapnya bisa berbeda tergantung pada kondisi sosial dan budaya masyarakat. Kesejahteraan formal yang dijamin oleh negara melalui undang-undang dan lembaga resmi seringkali belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kota kecil. Sebaliknya, kesejahteraan informal yang bergantung pada hubungan sosial, kekerabatan, dan kepercayaan masyarakat bisa menjadi alternatif, meski tetap memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan secara menyeluruh. Penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan formal cenderung kaku dan kurang fleksibel dalam menangani masalah kompleks, sementara kesejahteraan informal lebih adaptif dan lentur. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keduanya dengan cara memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam program formal, mengakui serta memanfaatkan kekuatan sistem informal, dan mengintegrasikan keduanya dalam kebijakan pembangunan agar program kesejahteraan lebih efektif, efisien, dan mampu mengatasi ketimpangan serta keterbatasan sumber daya. Encono, 2023, menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kurikulum dan cara mengajar di sekolah ternyata punya dampak besar dalam membentuk karakter siswa. Ketika kurikulum dirancang agar mencerminkan budaya dan tradisi setempat, siswa jadi lebih mudah memahami, menghargai, dan merasa dekat dengan pelajaran yang mereka terima. Ini membuat mereka lebih tertarik dan semangat belajar. Metode pembelajaran yang menyeluruh dan berbasis pemecahan masalah juga membantu siswa berkembang secara akademis, sosial, dan emosional. Meski begitu, masih ada siswa yang belum sepenuhnya memahami nilai-nilai lokal tersebut, sehingga perlu strategi pembelajaran yang lebih efektif dan merangkul semua kalangan. Guru juga perlu dibekali pelatihan agar bisa lebih maksimal dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam proses belajar. Secara keseluruhan, pendekatan ini penting untuk menciptakan generasi yang punya jati diri budaya yang kuat dan karakter yang tangguh. Irsan et al., 2024. Sebagai guru SD saya akan mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal dengan melibatkan siswa dalam kegiatan seperti pramuka, seni, olahraga, atau kerja bakti merupakan cara alami untuk menanamkan nilai-nilai sosial dan keterampilan hidup sejak dini. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga dapat dijadikan bagian dari penilaian keterampilan non-akademik siswa. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, seperti mengundang tokoh lokal atau orang tua untuk berbagi pengalaman dan keterampilan di kelas, mampu memperluas wawasan siswa serta mempererat hubungan antara sekolah dan lingkungan sekitar. Dengan seperti itu, maka dapat diambil poin penting antara lain: A. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai media pembelajaran nilai sosial dan keterampilan hidup. B. Penilaian karakter dan keterampilan non-akademik melalui aktivitas nyata. C. Kolaborasi sekolah dengan orang tua dan tokoh masyarakat. D. Penguatan hubungan antara sekolah dan lingkungan sekitar. Pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia, masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? 1. Akses pendidikan di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil,
dan hal ini berdampak besar pada kemunduran ekonomi serta ketimpangan sosial. Banyak faktor yang memperparah situasi ini, seperti sulitnya akses fisik ke sekolah, minimnya fasilitas, kualitas kurikulum yang tidak seragam, dan kesenjangan dalam penggunaan teknologi. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat setempat. Langkah nyata yang bisa dilakukan meliputi pelatihan keterampilan bagi warga, peningkatan kapasitas guru, dan kampanye kesadaran akan pentingnya pendidikan. Dengan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan kesenjangan pendidikan bisa dikurangi dan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil, bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Septiana, Solverma, dan Putri, 2024. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia terlihat jelas melalui sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kedua sila ini, bersama dengan pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi landasan penting dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak yang sama untuk belajar, tanpa diskriminasi. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya, tantangan pemerataan pendidikan masih besar, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Hambatan geografis, minimnya infrastruktur, kekurangan tenaga pendidik, serta keterbatasan fasilitas dan kondisi ekonomi menjadi penghalang utama. Untuk mengatasinya, pemerintah menjalankan program pembangunan sekolah, pelatihan guru, penyediaan akses internet, dan bantuan bagi siswa kurang mampu, yang juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Teknologi menjadi alat penting untuk menjembatani kesenjangan geografis dan mempermudah proses belajar di daerah terpencil. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi mencerminkan semangat Pancasila dalam menciptakan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas. Contohnya bisa dilihat dari program Sekolah Rakyat di Desa Cisuru, yang berhasil meningkatkan akses pendidikan berkat kesadaran tinggi masyarakat akan pentingnya pendidikan dan dukungan penuh dari berbagai pihak. Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerataan akses pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah terpencil dan 3T, yang berdampak pada ketimpangan sosial dan ekonomi. Faktor-faktor seperti hambatan geografis, keterbatasan fasilitas, dan kesenjangan teknologi memperparah kondisi tersebut. Untuk mengatasinya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, peningkatan kapasitas guru, dan pemanfaatan teknologi. Penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, menjadi landasan penting dalam mendorong pendidikan yang adil dan inklusif. Program seperti Sekolah Rakyat di Desa Cisuru menunjukkan bahwa dukungan masyarakat dan sinergi antar pihak mampu meningkatkan akses pendidikan secara nyata. Dengan semangat gotong royong dan pemanfaatan teknologi, pemerataan pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.